Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Nicholas Damar Pramudia. Dalam konten ini saya ingin sedikit berbagi. Sekiranya ada teman-teman guru yang benar-benar ingin menjadi guru, lalu menanyakan buku apa yang sekiranya pas untuk dijadikan sebagai bekal menjadi seorang guru. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa buku bertemakan pendidikan ya. Ada juga yang motivasi ya, pokoknya buku-buku ini yang selama ini sudah mempengaruhi cara saya membawa diri sebagai guru atau cara saya mengajar ke anak-anak didik saya. Yang pertama, buku ini saya baca saat masih kuliah. Sebenarnya ini buku milik kakak sepupu saya, namanya Mas Agus. Beliau itu guru agama. Saya ambil dari mana? Dari rak bukunya. Di situ ada The Art of Educating, ya. Seni mendidik mungkin ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini. Di sini ternyata karyanya Romo Mintoro. Dan saya baru menyadari waktu awal-awal masuk menjadi guru di Canisius ini. Ternyata karya Romo Mintoro. Dulu waktu saya membaca, saya belum tahu nih Mintoro Sufianta itu siapa ya. Dan saya membaca kisah-kisah inspiratif yang cukup memberi bekal untuk saya, gambaran tentang kisah hidup seorang guru itu seperti apa. Sebenarnya saya harus baca lagi nih, karena kita itu sebagai guru harus terus disegarkan ya, untuk memotivasi diri lagi. Oke, ini cukup membantu saya saat itu ya, waktu masih mahasiswa. Terus ada Quantum Learning. Ini sebetulnya buku milik adik sepupu saya, namanya Arda. Nah, di sini sebetulnya buku ini merupakan hadiah ya. Di situ ada penghargaan siswa berprestasi. Jadi ketika saudara saya Arda itu menjadi siswa terbaik di SMA Kolose di Brito ya waktu itu. Dan kok saya melihat waktu itu ya awal-awal itu kurang tertarik. Tapi saat mulai menjelang pertengahan, kok saya rasa butuh membaca buku ini. Saya butuh ilmu tentang sebetulnya gaya belajar anak itu seperti apa. Dan buku ini cukup membantu ya menjelaskan. Bahkan di sini dijelaskan rupanya anak-anak itu bukan karena mereka itu tidak bisa, tapi karena mereka itu tidak tahu cara belajar yang sesuai untuk mereka itu seperti apa. Nah, ini cocok untuk dibaca-baca. Lalu di pertengahan kuliah itu saya mulai membeli buku-buku. Pertengahan kuliah membeli buku-buku karya guru SMA saya. Ya, saya jujur ya, saya sangat mengidolakan guru-guru saya sewaktu SMA karena mereka punya background seorang penulis. Oke, di sini ada bukunya Pak Sumar, ya, Guru Gokil Murid Unyu. Lalu ada bukunya Pak Kartono. Nah, ini sebetulnya saya sudah punya buku ini sejak zaman kuliah dan menjadi salah satu buku favorit saya dari sekian buku yang bertemakan pendidikan. Namun karena suatu hal lihat ini sudah kucel ya, bisa kelihatan ya. Ketika hujan
kamar saya itu bocor. Akhirnya ya buku ini apa ya, bahasa Jawanya keterocohan, dan disitu saya sangat merasa wah sangat sedih gitu ya. Tapi sama murid saya ya dibelikan lagi, dan ini kebetulan sekali ya, kebetulan saya tuh pengen beli lagi di mana percetakan Canisius, tapi belum sempat ke sana. Akhirnya dapat yang baru, masih disegel, dan saya tidak akan buka ini. Ini akan menjadi apa ya, pelengkap di buku saya, dan yang ini akan menjadi kenang-kenangan karena buku ini sangat-sangat membantu saya membentuk diri saya untuk apa ya, menjadi guru yang ideal itu seperti apa sih. Nah, di sini judulnya saja sudah menarik ya, menjadi guru untuk muridku. Sebenarnya di sini ya ada sedikit refleksi otokritik dari penulisnya ya, Pak S.T. Kartono. Wah, saya sangat mengidolakan beliau sebagai seorang penulis ya. Karirnya juga luar biasa. Nah, pokoknya bacalah ini. Kalau kalian para guru memang ingin menjadi guru yang apa ya, wah ini ya, yang spesial di mata anak didik-didiknya gitu. Oke. Lalu ini tadi Pak Sumar sudah ya, Pak Sumar. Ya, setiap guru punya cara menulisnya. Kalau Pak Kartono ini, ibarat saya nih seorang yang awam, membaca itu ringan dan dekat tapi mendalam. Kalau Pak Sumar ini memang agak berat tapi masih mudah dipahami. Oke. Tapi semuanya sama ya. Yang ditulis itu dekat dengan yang mereka jalani, maksudnya dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak terlalu akademis, enggak. Lalu saat sudah kerja, guru favorit saya yang mengajar matematika di SMA juga, Pak Joyo ya, nama penulisnya di sini H.J. Srianto. Judulnya mengobarkan api matematika. Ini buku sangat membantu sekali untuk memotivasi anak-anak agar mereka itu mau belajar matematika. Intinya itu sih. Dan di sini banyak hal yang dituliskan oleh Pak Joyo, mulai dari pengalamannya, penelitiannya, lengkap pokoknya. Oke, bisa dibaca ini. Semisal ada yang menjadi guru matematika dan ingin membuat anak-anak didik Anda itu nyaman dengan Anda, nyaman dengan materi yang dipelajari, nah ini bisa nih jadi referensi. Dan tidak hanya seputar pembelajaran matematika ya, tapi juga terkait matematika itu seperti apa sih sebetulnya ya, secara keilmuan. Nah ini ada semua. Dulu awalnya saya mengira matematika itu hanya sekadar rumusan, hanya sekadar hitung-hitungan, hitung cepat. Tapi setelah saya membaca ini ada ilmu baru, yaitu nanti terkait bagaimana analisisnya, bagaimana pola yang ada dalam matematika, yaitu menjadi hal baru untuk saya, sehingga bisa apa ya, ketika nanti ada orang tua yang curhat tentang anaknya, kok anak saya tuh gak bisa belajar matematika ya, nilainya selalu jelek. Nah, berdasarkan yang saya alami, referensi atau hal-hal seputar matematika itu ya ini yang menjadi dasarnya saya untuk apa ya, ibaratnya menyampaikan alasan ke orang tua. Oh anak Anda itu sebetulnya bisa, tapi ada problem di bagian apanya, misalnya seperti itu. Lalu saat saya mulai menggilai dunia pendidikan ya, saya mulai
beli buku tuh seputar dunia pendidikan. Di sini ada pedagogik teoritis untuk Indonesia. Ya, Hartilaar ini agak berat, tapi ilmunya dapat banget di sini. Maka cara berpikir saya tentang dunia pendidikan itu kurang lebihnya tulisan-tulisan ini yang mempengaruhi lah gitu. Jadi jangan heran ketika saya ini menjadi guru kok punya cara berpikir berbeda ya, karena bacaan-bacaan saya atau wawasan-wawasan yang sudah saya upgrade itu kurang lebihnya seputar buku-buku yang saya baca. Lalu ada Teach Like Finland, mengajar seperti Finlandia, ini juga penting karena waktu itu kan saya pernah menjadi guru di salah satu sekolah nasional plus ya. Kurikulum yang digunakan tuh nasional dan Singli ya. Singli itu kurikulum Singapura, dan saya masih belum puas saat itu. Apakah kurikulum tuh hanya sebatas materi-materi yang berbeda. Akhirnya saya membeli buku ini. Di sini tertulis ya, penulisnya Timothy D. Walker, 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Ini harus dibaca, tapi dengan catatan, ketika membaca buku kalian harus benar-benar terbuka dengan apa yang ditulis oleh penulis. Karena kalau ketika kalian membaca dan hanya merasa yang penting itu ngajar, yang penting itu datang ke sekolah, anak-anak duduk di kelas, terus guru sekadar memberi materi, wah udah itu nggak akan jalan. Jadi harus terbuka dulu dengan segala hal tentang dunia pendidikan di luar Indonesia ini. Ini salah satu contohnya. Makanya ketika anak-anak didik saya itu merasa nyaman dengan cara saya mengajar ya, karena saya sudah banyak belajar ya, walaupun hanya sekedar bacaan, tidak datang langsung ke negaranya ya, semua itu hanya dari membaca buat saya cukup bisa menggambarkan apa yang harus saya lakukan untuk kelas yang saya ampu gitu. Oke, lalu ini sebenarnya bukan bertema pendidikan, tapi ini penting buat saya. Judulnya self-driving. Kenapa penting? Karena ketika saya menjadi guru, saya ini adalah pemimpin di kelas, yang mengatur kelas, yang mengelola kelas. Nah, kalau saya tidak bisa menjadi driver, diri saya sendiri ini ya hanya menjadi penumpang, jalan mengalir gitu aja ya, saya khawatir anak-anak didik saya secara karakter tidak terbentuk. Dan hal ini pun juga yang coba saya tanamkan ke anak-anak didik saya. Ini karyanya Reinald Kasali ya, Reinald Kasali. Ini sangat terkenal nih, di YouTube-nya ada. Ketik saja Reinald Kasali. Beliau ini kalau tidak salah background-nya itu lebih ke ekonomi. Tapi pengalaman beliau terkait pembelajaran di universitas ya, dan hal yang menarik ketika beliau itu membuat suatu model dengan meminta mahasiswanya belajar langsung keluar ya, apa ya istilahnya ya, intinya mereka survive lah di luar negeri, lalu mereka diminta untuk secara naluri ya, belajar bertahan hidup di luar negeri ya, intinya kurang lebihnya itulah. Oke, bahkan di sini ada cerita ya, ada seorang yang pintar, sangat pintar, IP-nya bagus,
bahkan pendidikannya tinggi tapi susah dapat kerja. Nah, ini juga diceritakan juga di sini bahwa sebetulnya poin penting ketika seorang mengenyam pendidikan, baik itu di sekolah ataupun perguruan tinggi, itu bukan soal IP-nya, tetapi soal karakter dalam dirinya gitu. Oke, ini menarik. Dan yang terakhir saya beli kemarin tentang self theory. Ini ditulis oleh Carol Dweck, PhD. Self theory ini sebetulnya ranahnya bukan ke pendidikan tapi lebih ke psikologi. Tapi ini kenapa saya tertarik membeli buku ini? Karena saya ingin belajar tentang kecerdasan seorang anak. Di sini dibahas tuntas lewat hasil penelitiannya ya. Apakah kecerdasan seorang anak itu sebetulnya sudah bawaan lahir atau bisa dibentuk? Ya, intinya itu. Maka dari buku ini akhirnya saya menilai anak didik saya itu secara lengkap. Ya, itu buku-buku yang saya miliki bertema pendidikan. Sebetulnya banyak nih buku-buku saya itu, tapi yang selebihnya itu hanya materi-materi umum lah ya, buku-buku kuliah, terus buku-buku motivasi, ada buku-buku filsafat ya, tentang kebijaksanaan, tentang finance juga ada. Oke. Semoga yang saya berikan dalam konten ini, dalam video ini bisa bermanfaat, karena saya sangat berharap Indonesia ini butuh banyak guru yang inspiratif, banyak guru yang bisa membuat perubahan, merancang pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Karena kita perlu mencetak generasi-generasi cerdas. Mantap.